untuk kita masuk ke akuntansinya langsung ya. Kalau materi yang sebelumnya saya bahas tentang sistem akuntansi di pemerintahan daerah, sekarang kita langsung masuk ke konsep dan siklus akuntansinya. Jadi ada 6 pilar teknik akuntansi di sini. Ada Permendagri nomor 64 tahun 2013, didasari juga dari dalamnya ada PP 71 tahun 2010. Kemudian ada siklus akuntansi, persamaan akuntansi akrual, probansal, struktur HOBO itu head office and branch office atau kantor pusat dan kantor cabang ya. Kemudian ada restatement neraca di awal penerapan basis akrual. Nah, ini tadi yang saya sampaikan juga bahwa berdasarkan PP 71 tahun 2010 ya kan, dengan dasar dari Permendagri nomor 64 tahun 2013 bahwa di SKPD ini nanti akan ada beberapa laporan keuangan yang dibuat, yaitu ada laporan LRA, LO, kemudian neraca, laporan perubahan ekuitas, dan CALK. Ada ini ya, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Di dalam laporan LRA ini ada pendapatan LRA, ada belanja, kemudian LO nanti ada pendapatan LO, ada beban, kemudian di neraca nanti akan ada mengakui kas, setara kas, piutang, persediaan, kemudian ada aset tetap, penyusutan, aset lainnya, kewajiban, koreksi kesalahan, seperti itu. Kemudian laporan-laporan yang dibuat oleh SKPD ini tadi, atau 5 laporan ini nanti di SKPD itu yang di cabangnya ya, atau dinas-dinas tadi, ini nanti akan dikonsolidasi laporannya di Pemda. Jadi gabungan dari berbagai SKPD, pada semua SKPD kan akan membuat laporan ini, kemudian nanti akan dilakukan konsolidasi. Nah, ini perhatikan kalau yang di SKPD tadi adalah yang berwarna ungu, sedangkan untuk yang kalau lihat ada tambahan di slide ini adalah warna hijau. Nah, warna hijau ini adalah transaksi. Jadi transaksi yang hanya akan dilakukan di PPKD ya, di PPKD atau di kantor pusat saja. Jadi transaksi transfer, pembiayaan, investasi maupun dana cadangan tidak terjadi di SKPD dan hanya terjadi di PPKD saja. Jadi di PPKD nanti akan dikonsolidasi. Jadi tadi kan yang ungu ini tadi dari SKPD kan, SKPD tadi membuat LRA, tapi LRA saja. Setiap LRA SKPD nanti akan dikonsolidasikan di Pemda atau di PPKD. Nah, dari PPKD nanti setelah dikonsolidasikan akan ketemu silpa atau sikpa yang sudah dikonsolidasi, kemudian baru dilaporkan ke dalam saldo anggaran lebihnya. Sedangkan untuk LO ini juga nanti di SKPD akan membuat laporan LO sampai ke laporan perubahan ekuitas ya. Kemudian nanti juga akan dikonsolidasi di Pemda atau di PPKD-nya. Kemudian neraca juga gitu, nanti akan dikonsolidasi. Kemudian untuk laporan arus kas ini nanti yang akan membuat ada di Pemda atau PPKD-nya sendiri. Kemudian setelah ini ya, semua nanti ini akan jadi merupakan konsolidasi dari SKPD dan juga yang transaksi yang ada di PPKD itu sendiri kan. Kemudian dilakukan konsolidasi. Kemudian dari konsolidasi itu nanti akan dilakukan restatement untuk laporan keuangan. Di sini kalau Anda lihat, perhatikan warna hijau adalah laporan keuangan PPKD, sedangkan warna ungu adalah laporan keuangan SKPD. Semuanya jadi satu kalau dikonsolidasikan menjadi laporan Pemda. Laporan arus kas akan disusun berdasarkan hasil analisis arus masuk dan juga dan keluar kasnya ya, arus masuk dan keluar kasnya. Sedangkan CALK merupakan penjelasan deskriptif atas keseluruhan laporan keuangan. Transaksi transitoris dapat berupa potongan pajak, penyetoran pajak, PPh 21 dan lain-lain. Kalau di sini kan ada transaksi transitoris kan, di mana transaksi transitoris ini kan nanti akan mempengaruhi di laporan arus kasnya. Nah, konsep akuntansinya. Jadi basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual. Seperti yang saya sampaikan, basis akrual itu adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan
pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas itu diterima, ya. Jadi yang penting adalah saat terjadinya tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Nah, untuk pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh. Untuk pendapatan yang accrual ya, ini maksudnya. Nanti berarti di sini adalah pendapatan LO. Diakui pada saat hak telah diperoleh. Jadi hak meskipun belum disertai dengan kas yang masuk. Sedangkan beban itu adalah diakui pada saat sudah ada kewajiban yang timbul atau sumber daya dikonsumsi. Jadi ditandai pada saat ada kewajiban yang sudah timbul dan ditambah dengan atau pada saat sumber daya itu dikonsumsi, maka itu kita akui sebagai beban. Itu adalah pengakuan secara accrual. Kemudian manfaat dari accrual basis sendiri adalah memberikan gambaran yang lengkap atas posisi keuangan pemerintah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah, bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Konsepsi anggaran dan keuangan. Jadi LO ini disusun sebagai bagian dari laporan keuangan yang berbasis akrual, sehingga penyusunan LO atau laporan perubahan ekuitas dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada dua laporan keuangan nanti yang kita buat, ada yang basis kas dan juga ada laporan yang berbasis akrual. Ini komponen-komponen laporannya, ada laporan penganggaran. Laporan penganggaran itu terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Sedangkan laporan keuangan ada neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi yang berbasis kas itu kita sebut sebagai laporan penganggaran ya. Sedangkan untuk yang berbasis akrual itulah yang kita sebut sebagai laporan keuangan. Siklus akuntansinya saya tidak perlu menjelaskan, nanti bisa Anda baca, sama dengan siklus akuntansi pada umumnya. Persamaan akuntansinya juga sama, ada aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan LO dikurangi dengan beban. Seperti itu ya. Saya next saja karena banyak yang disampaikan. Saldo normal untuk mengidentifikasi di mana akun tersebut bertambah. Nah, untuk saldo normal, kalau Anda perhatikan di sini ada akun perubahan sal. Akun perubahan sal itu adalah sama dengan akun kas, tapi akun kas untuk yang cash basis ya. Namanya kas, kalau bertambah dia akan di debit, kalau berkurang dia akan di kredit. Sedangkan aset sama, kalau dia bertambah akan di debit ya kan. Kemudian RK SKPD itu adalah nanti rekening korolari ya, yang akan menghubungkan antara pusat dengan cabang atau PPKD dengan SKPD. Seperti itu, nanti akan kita lihat di contohnya aja. Kemudian ada kewajiban, ekuitas, dan seterusnya, bisa Anda lihat. Sebenarnya kalau secara saldo normal sama lah ya secara konsep. Kemudian persamaan akuntansi untuk LO yang basis akrual seperti ini. Jadi kas tambah piutang tambah persediaan plus investasi akan sama dengan hutang plus ekuitas ditambah pendapatan dikurangi beban. Nah, ini sebenarnya secara konsep akuntansinya sama, hanya yang membedakan tadi ya, ada laporan penganggaran yang basis kas dan juga laporan keuangan yang berbasis akrual. Sehingga nanti setiap transaksi akan kita identifikasi atau kita catat di jurnal LRA dan juga jurnal LO tergantung transaksinya. Nah, perubahan sal, akun lawan yang akan digunakan untuk mencatat realisasi penambahan pendapatan LRA. Jadi perubahan sal ini adalah sama dengan akun kas, tapi istilah yang kita gunakan untuk yang nanti membuat laporan yang berbasis kas, seperti itu ya. Kemudian nah ini saya langsung saja. Seperti itu ya. Nanti itu terkait dengan debit kredit saja ya. Nah, kalau anggaran walaupun berbasis akuntansi akrual, namun anggaran masih dalam basis kas. Makanya nanti kita akan buat dua laporan kan ya. Anggaran memiliki persamaan akuntansi tersendiri. Persamaan akuntansi tersebut dibutuhkan untuk mencatat penetapan perda atau perda APBD atau langkah opsional dan menutupnya pada akhir periode, seperti itu. Nah, ini kalau persamaan
anggaran, persamaan akuntansi anggaran itu estimasi pendapatan, estimasi penerimaan, pembiayaan akan sama dengan apropriasi belanja, apropriasi pengeluaran pembiayaan ditambah dengan estimasi perubahan saldo normal. Akun-akun yang ada di cash basis yaitu ada ini ya, ada perubahan sal, ada estimasi pendapatan, penerimaan, belanja, apropriasi belanja, apropriasi pengeluaran pembiayaan, dan juga estimasi perubahan sal. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa struktur akuntansinya itu merupakan struktur hubungan entitas dalam akuntansi yang diimplementasikan di Pemda adalah struktur HOBO, Home Office, Head Office tadi saya bilang ya, Home Office and Branch Office. Nah, struktur hubungan HOBO ini lebih tepat untuk menggambarkan hubungan transaksi antara PPKD. PPKD itu adalah head office-nya ya. PPKD itu adalah head office-nya, dan SKPD itu adalah branch office-nya, dibandingkan dengan struktur hubungan induk dan anak, parent and subsidiary, dengan beberapa alasan bahwa PPKD SKPD bukan entitas yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan. Antara PPKD dan SKPD tidak terjadi transfer income dalam pengertian profit inian ya. SKPD dimiliki 100% oleh Pemda, jadi SKPD itu kan memang 100% miliknya Pemda. Kemudian transaksi antara PPKD dan SKPD dicatat menggunakan akun resiprokal. Nih ya, resiprokal. Jadi RKPPKD ini merupakan akun resiprokal, merupakan akun ekuitas di SKPD. Sedangkan SKPD merupakan akun aset di PPKD. Seperti itu. Mungkin kalau sekarang bingung, nanti akan lebih jelasnya pada saat transaksi. Jadi home office, branch office tadi ada kantor pusat itu adalah PPKD, kantor cabangnya itu ada SKPD. SKPD itu dinas-dinasnya ya. Kemudian, nah ini pelaku yang ada di ini kan strukturnya tadi ya, kantor pusat, kantor cabang. Di pelakunya nanti ada di kantor pusat itu ada BUD, sedangkan di SKPD nanti kita akan ada 2 bendahara ya. Ada bendahara penerimaan khusus mencatat penerimaan saja, sedangkan bendahara pengeluaran khusus yang menangani aktivitas-aktivitas pengeluaran saja. Nah ya, kalau nanti SKPD bendahara penerimaan ini tugasnya adalah menangani terkait dengan penerimaan, misalkan penerimaan pajak yang masuk di SKPD. Nah, penerimaan pajak yang masuk di SKPD ini nanti tugasnya si bendahara ini selain menerima, dia juga wajib menyetorkan ke kas daerah, yaitu yang ada di BUD. Nah, sedangkan untuk bendahara pengeluaran, setiap kali mau melakukan belanja atau pengeluaran, dia harus mengajukan dulu surat perintah membayar ya. Dia harus mengajukan dulu SPP atau surat perintah membayar kepada BUD, kemudian oleh BUD nanti akan diverifikasi juga. Setelah verifikasi akan dikeluarkan yang namanya SP2D, surat perintah pencairan dana. Sehingga kalau sudah keluar SP2D ini nanti, maka bendahara pengeluaran bisa ke bank pemerintah dengan membawa SP2D untuk mencairkan dananya. Setelah cair dananya, baru nanti akan dibayarkan atau digunakan untuk belanja, seperti itu. Nah, ini tadi yang menggambarkan RKSKPD, kemudian jurnal penutup. Jadi ada jurnal penutup itu digunakan untuk 2, jurnal penutup untuk LRA dan jurnal penutup untuk LO. Itu ya, ini contoh jurnal penutupnya, menutup akun pendapatan dan belanja. Kemudian ini untuk LRA menutup pembiayaan, ya kan? Nanti bisa Anda lihat lagi. Oke, ini persamaan akuntansinya sama tadi. Oke, kayaknya ada double. Oke, sekarang saya lanjut ke slide yang berikutnya ya. Kita langsung ke akuntansi pendapatan. Oke, akuntansi pendapatan.
Menurut PP nomor 71 tahun 2010, akun pendapatan itu nanti ada dua, akun pendapatan LO dan akun pendapatan LRA. Akun pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan tidak perlu dibayar kembali, ya. Jadi itu terkait dengan pendapatan LO. Jadi penandanya adalah hak pemerintah, meskipun belum ada kas yang masuk karena dia accrual kan ya. Sedangkan pendapatan, dikatakan pendapatan LRA itu adalah semua penerimaan yang diterima oleh kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih. Jadi selama itu belum masuk ke kas umum daerah atau negara, maka tidak bisa kita akui sebagai pendapatan LRA dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya. Jadi ada 3 secara garis besar seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ada pendapatan asli daerah, ada pendapatan transfer, dan ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Bisa Anda lihat di sini ada pendapatan asli daerah itu bisa berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan juga lain-lain dari PAD yang sah. Yang penting Anda juga perlu perhatikan di sini kewenangannya ya. Artinya apa? Bahwa pajak daerah ini merupakan kewenangan bisa di SKPD, bisa di PPKD. Jadi yang menerima pajak daerah itu bisa di SKPD, bisa di PPKD-nya. Kalau retribusi daerah biasanya masuknya hanya di SKPD. Nah, ini hasil pengelolaan kekayaan daerah pun juga di SKPD, lain-lain PAD yang sah pun juga biasanya di SKPD. Nah, jadi memang namanya pengguna anggaran ya. Jadi pengguna anggaran itu full ada di SKPD, sedangkan PPKD itu hanya pengelola anggarannya saja atau pengelola keuangan daerahnya saja. Kemudian pendapatan dana perimbangan, jadi dana perimbangan atau pendapatan transfer ini terdiri dari ada bagi hasil, DAU, DAK, pendapatan transfer pemerintah pusat, pemerintah lainnya, kemudian ada pemerintah daerah lainnya. Nah, kalau untuk dana perimbangan ini merupakan wewenang yang ada di PPKD. Jadi yang berhak menerima, bukan berhak sih, artinya dana-dana perimbangan ini nanti masuknya ke PPKD, bukan ke SKPD. Sedangkan untuk pendapatan lain atau lain-lain pendapatan daerah yang sah ini, misalkan ada pendapatan hibah, maka meskipun pendapatan hibah itu nanti masuk di suatu dipergunakan untuk SKPD, tetap nanti yang melakukan pencatatan adalah atau kewenangannya ada di PPKD. Dana darurat juga ada di PPKD dan juga pendapatan lainnya ada di PPKD. Ini perlu Anda perhatikan terkait dengan kewenangannya. Nah, pendapatan LO diakui pada saat apa? Timbulnya hak pendapatan direalisasi, ya kan? Adanya aliran masuk. Jadi LO itu bisa dua, bisa diakui pada saat timbulnya hak meskipun belum ada kas masuk, atau pada saat kas itu masuk. Sedangkan pendapatan LRA itu diakui karena menggunakan basis kas, diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah atau diterima oleh SKPD kalau dia pendapatannya masuk di SKPD. Kalau di kas umum daerah ini, kas umum daerah itu yang memiliki adalah PPKD. Jadi kalau kita bicara masuk ke rekening umum daerah berarti masuk ke PPKD ya. Jadi kalau pendapatan itu masuk di rekening kas umum daerah atau PPKD atau diterima oleh SKPD secara kas ya, diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Seperti itu. Kemudian ini dengan memperhatikan sumber, sifat, prosedur penerimaan pendapatan, maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam alternatif. Ada pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, misalkan kayak surat ketetapan pajak. Maka ini bisa kita akui sebagai pendapatan yang accrual tadi. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak. Jadi kalau misalkan Anda membayar pajak dengan melaporkan SPT, gitu kan, itu sebenarnya juga bisa diakui sebagai sudah bisa diakui pendapatan oleh pemerintah. Pengakuan pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak, jadi kayak angsuran pajak itu kan ya, itu juga sudah bisa kita akui sebagai pendapatan. Kemudian pengakuan pendapatan didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak yang pembayarannya diterima di muka, itu kayak angsuran pajak itu ya. Kemudian pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu.
Pengukurannya, pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya ataupun setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan LRA bruto, ya, bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Sedangkan kalau pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto juga, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Sama ya. Kemudian dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu karena dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan hibah dalam mata uang asing misalkan diukur dengan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah BI. Nah, sekarang kita masuk akuntansi pendapatan. Akuntansi pendapatan terdiri dari dua bagian, akuntansi pendapatan di SKPD dan akuntansi pendapatan di PPKD. Akuntansi pendapatan di SKPD itu terdiri dari penerimaan dari pajak daerah, dari retribusi daerah atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan juga lain-lain PAD yang sah. Sedangkan di PPKD ada pajak daerah dan lain sebagainya itu ya, seperti yang saya sampaikan di tabel di awal. Nah, ini kita contohnya. Jurnal standarnya, kalau ada penerbitan SK ya kan, pencatatan oleh SKPD, maka ini kalau yang basisnya accrual ya. Nah, dia ada basis accrual itu misalkan ada penerbitan SK surat ketetapan pajak misalkan, maka kita akan catat piutang pada pendapatan LO. Misalkan ada penerimaan pembayaran, maka penerimaan pembayaran dari surat ketetapan tadi, maka kita akan catat kas di bendahara penerimaan. Sekali lagi, kalau terkait dengan penerimaan pajak itu yang menangani adalah bendahara penerimaan, sehingga kasnya nanti kita catat kas di bendahara penerimaan pada piutang, karena di pertama setelah penerbitan SK tadi kan sudah kita akui pendapatan ya kan, piutang pada pendapatan, sehingga pada saat uang yang kita terima maka yang masuk adalah kas di bendahara penerimaan dan piutang dari sini akan berkurang. Sedangkan ini yang untuk LO, sedangkan yang ini adalah LRA. Nah, untuk transaksi 1 tidak kita catat LRA-nya. Kenapa? Karena di sini hanya penerbitan SK, tidak ada kas yang masuk. Sedangkan di sini ada penerimaan pembayaran dari pajak ya kan, maka akan kita catat perubahan sal pada debit dan pada pendapatan LRA. Ingat, perubahan sal itu adalah merupakan akun kas untuk yang jurnal LRA. Nah, kemudian ada transaksi penyetoran pendapatan oleh SKPD ke kas daerah. Jadi pendapatan itu setelah diterima oleh bendahara penerimaan, maka wajib segera disetorkan ke kas daerah, ya kan? Maka otomatis tadi yang pendapatan masuk di bendahara penerimaan akan kita keluarkan, jadi kas di bendahara penerimaan, ya kan, karena kita akan setorkan ini kan dari SKPD, akan kita setorkan ke PPKD, maka rekening debitnya kita menggunakan RKPPKD. Nah, nanti uang yang kita terima di bendahara penerimaan tadi kita serahkan ke PPKD. Di sini rekeningnya kita menggunakan bila debitnya adalah RKPPKD. Ya, contohnya ya. Kemudian bila pendapatan langsung disetor ke kas umum daerah. Jadi misalkan tadi ini kan nomor 2 kalau pendapatannya masuk di kas bendahara penerimaan. Kemudian yang berikutnya kalau misalkan itu pendapatan merupakan pendapatan di SKPD tetapi alurnya uangnya itu langsung masuk ke kas umum daerah. Maka secara LO itu secara ini LO-nya ya. LO-nya akan kita catat langsung debitnya adalah RKPPKD langsung mengurangi piutang. Kenapa? Karena tadi uang pendapatannya tidak masuk di kas bendahara umum daerah tapi langsung masuk ke kas umum daerah. Sedangkan untuk LRA-nya tetap kita catat meskipun tadi saldo kasnya masuk di kas umum daerah, tetap di sini perubahan sal ada kas masuknya tetap kita catat ya kan. Kemudian kita akui sebagai pendapatan seperti itu ya. Jadi kalau saya gambarkan itu, ini ada BUD, ini ada
bendahara penerimaan. Ketika bendahara penerimaan menerima, ya kan, menerima pendapatan, ya kan, akan dicatat dulu di bendahara penerimaan itu dengan yang ini ya, kas di bendahara penerimaan pada piutang tadi. Kemudian setelah itu bendahara penerimaan punya kewajiban untuk menyetorkan ke kas umum daerah, ya kan, atau ke BUD. Maka kita catat tadi adalah yang ini, penyetoran, poin nomor 3. Yang tadi transaksi untuk nomor 2, ketika dia bendahara penerimaan menerima uang pendapatan, kita catat di nomor 2. Kemudian ketika bendahara penerimaan menyetorkan uangnya ke kas negara atau di poin ketiga, ini kita catat di poin ketiga. Sedangkan kalau misalkan ada pendapatan tidak melalui bendahara penerimaan tetapi langsung ke BUD, maka kita catat sesuai dengan poin 4. Seperti itu. Nah, ini tadi kan ada beberapa transaksi kan, misalkan pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu. Jadi ada SK tadi ya, SKP. Contoh, tanggal 13 Februari 2015, Dinas Pendapatan mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terhutang. Ya, Dinas Pendapatan ini sudah mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT sebagai ketetapan atas PBB tahun 2015. Misalkan suatu Pemda A, dia dari SPPT itu dikeluarkan namanya surat ketetapan bahwa misalkan Pemda pemerintah Kota Malang gitu kan ya, PBB-nya tahun 2015 adalah 2.500.000. Nah, surat ketetapan itu bagi pemerintah Kota Malang sudah bisa kita akui sebesar ketika surat ketetapan itu keluar tanggal 13, maka pada tanggal 13 Februari itu surat ketetapan itu sudah bisa kita akui sebagai pendapatan PBB LO. Jangan lupa kalau yang basisnya akrual kita tambahkan LO di belakangnya. Tapi karena kita belum terima uangnya, maka di debitnya kita akui sebagai piutang. Itu ya. Kemudian tanggal 13 Juli 2015 wajib pajak melakukan pembayaran atas BBB. Kalau yang ini tadi tanggal 13 Februari itu kan kita masih menerima ketetapannya saja bahwa PBB tahun 2015 untuk Kota Malang misalkan adalah 2.500.000. Nah, di tanggal 13 Juli 2015 wajib pajaknya melakukan pembayaran, otomatis ada kas yang masuk kan ya. Kas yang masuk terkait dengan penerimaan akan masuk di kas bendahara penerimaan, ya kan. Kemudian di debitnya bukan lagi pendapatan atas pembayaran pajak PBB, tetapi adalah piutang PBB. Gitu ya. Nah, pada saat yang bersamaan di tanggal 13 Juli ini kita mencatat dua jurnal, ada jurnal LO, kemudian jurnal LRA. Kenapa? Karena pada tanggal 13 Juli 2015 ini kita menerima pembayaran kas dari pembayaran PBB, ada kas masuk. Sehingga ada kas masuk kita catat perubahan sal pada pendapatan PBB LRA. Jadi yang ini pada tanggal 13 Juli ini baru secara cash basis baru kita akui sebagai pendapatan. Kalau yang LO tadi sejak dikeluarkan ketetapan sudah kita akui sebagai pendapatan. Kita lanjut, misalkan tadi kan masuk di bendahara penerimaan ya tanggal 13 Juli. Tanggal 14 Julinya bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan PBB-nya ke kas daerah. Maka di sini nanti kas yang awalnya tadi masuk di debit kan ya, di sini kasnya karena disetorkan ke kas umum daerah maka dilakukan kredit ya kan. Nah, rekening yang menghubungkan antara SKPD dengan PPKD adalah menggunakan RKPPKD. Ini yang menunjukkan bahwa kas ini dikeluarkan untuk dikirim kemana? Ke PPKD. Kalau di PPKD nanti kita namanya RKSKPD. Kalau di SKPD kita pakai nama RKPPKD. Ya. Tanggal 14 Juli 2015 wajib pajak melakukan pembayaran langsung ke rekening kas daerah. Ini kalau misalkan pembayarannya langsung ke kas daerah. Ya kan? Berarti langsung masuk ke RKPPKD pada piutang PBB. Ini sama dengan yang saya contohkan di awal tadi ya. Nah, ini kalau pengakuan pendapatan yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak. Misalkan tanggal 5 Mei 2015, Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak hotel bulan April dari Hotel Mekar sebesar 7.500.000. Maka
bisa kita akui, berarti kas di bendahara penerimaan pada pendapatan pajak hotel LO. Sedangkan LRA-nya karena tadi kan tidak didahului dengan surat ketetapan ya, tapi langsung kan ya, langsung pembayaran dari Hotel Mekar, maka ya kita catat jadi dua ya, ada jurnal LO dan juga ada jurnal LRA. Secara dia juga secara LO berarti langsung kita akui secara pendapatan, sedangkan secara LRA kita akui juga sebagai pendapatan, seperti itu. Kemudian ini juga sama, kalau dia menyetorkan setelah diterima di SKPD, kemudian tentunya wajib disetorkan ke kas daerah. Nah, misalkan ada transaksi pajak kurang bayar. Tanggal 10 Mei 2015 dilakukan pemeriksaan atas pajak hotel yang dibayarkan oleh Hotel Mekar dan ditemukan adanya pajak kurang bayar sebesar 1.700.000. Maka kurang bayar ini nanti akan diakui oleh pemerintah itu adalah sebagai piutang. Jadi kita masih punya piutang. Kenapa? Karena ternyata dia masih kurang bayar sebesar 1.700.000 dan kita akui sebagai pendapatan. Meskipun dia belum bayar ya. Nah, untuk transaksi ini karena kita belum menerima kasnya 1.700.000, maka jurnal LRA-nya tidak ada. Hanya kita catat jurnal LO-nya saja. Kemudian contoh kalau pajaknya lebih bayar, ya kan, ternyata yang sudah dibayarkan tuh lebih 1.700.000, maka otomatis harus mengurangi akun pendapatan pajaknya. Nah, kemudian kalau belum kita kembalikan dalam bentuk uang, maka diakui sebagai hutang kelebihan pembayaran pajak. Seperti itu. Oh ya, karena di sini juga belum kita bayarkan, maka jurnal LRA-nya juga tidak ada karena tidak ada pengeluaran kas ya. Kita hanya mengakui bahwa ini ternyata ada kelebihan bayar pajaknya. Nah, ini kalau pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka, ya kan. Nah, ini misalkan 1 September 2015 Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak reklame yang dibayarkan untuk masa 1 tahun ke depan sebesar 36 juta. Maka secara jurnal LO-nya kita catat ada kas di bendahara penerimaan pada pendapatan diterima di muka, ya kan. Kemudian pada saat yang bersamaan kita juga mencatat untuk transaksi kasnya karena kita menerima kas kan ya, otomatis ada kas masuk yaitu ada perubahan sal, kemudian di kreditnya kita akui sebagai pendapatan pajak reklame LRA. Nah, untuk di sini pendapatan LO kita menggunakan pendapatan diterima di muka, sedangkan untuk di LRA kita tidak ada akun pendapatan terima di muka, hanya ada akun pendapatan dari mana kemudian LRA. Ini sama kalau misalkan tadi dari pajak reklame kemudian disetorkan ke kas daerah ya, maka kas bendahara penerimaan di kredit. Penyesuaian pendapatan diterima di muka. Jadi misalkan tanggal 31 Desember 2015 dilakukan penyesuaian atas pendapatan diterima di muka untuk melakukan pengakuan pendapatan LO dari pajak reklame untuk tahun 2015 dengan menerbitkan bukti memorial. Berdasarkan perhitungan jumlah pendapatan reklamenya adalah 12 juta. Ini kalau misalkan ada penyesuaian ya, maka bisa kita catat pendapatan diterima di muka pada beban pendapatan pajak reklame. Artinya kan tadi di awal pembayaran awal tadi kan kita akui sebagai pendapatan terima di muka, sedangkan sampai dengan bulan Desember kan berarti harus kita akui sebagai pendapatan LO-nya kan ya, seperti itu. Itu ya. Apalagi karena di sini banyak contohnya ya. Oke, kalau dilihat ini slide-nya ada banyak, jadi kurang lebih intinya seperti itu. Nanti contoh-contohnya bisa Anda lihat di sini, ini ada pengungkapannya ya. Kemudian ini coba kita lihat yang di sini. Nah, ini akuntansi kalau tadi di SKPD, sekarang kita nih masuk akuntansi di PPKD ya. Nah, mulai slide berapa ini? Nah, ini di PPKD. Kita masuk tadi SKPD.
Di PPKD ini ya pendapatan yang masuk di PPKD sama. Jadi misalkan ada pajak daerah, ini PPKD-nya juga akan melakukan pencatatan. Misalkan tanggal 1 April PPKD menerbitkan SKP daerah atas pajak hotel mawar sebesar 12 juta, maka PPKD-nya juga pasti akan mencatat, ya kan, mencatat sebagai piutang karena belum ada kas yang masuk ya, maka kita diakui sebagai piutang pajak hotel pada pendapatan pajak hotel LO. Untuk LRA tidak ada karena tidak ada kas yang masuk. Sedangkan untuk 10 Februari berdasarkan ketetapan pajak ada pembayaran nih, ya kan, dari ketetapan tadi dilakukan pembayaran. Nah, ini kalau di PPKD kita gunakan kasnya itu menggunakan kas di Kasda. Kalau di SKPD tadi kan ada kas di bendahara penerimaan, itu kalau terkait dengan penerimaan pajak, sedangkan kalau terkait dengan belanja-belanja kita menggunakan kas di bendahara pengeluaran. Tapi kalau di PPKD kita hanya menggunakan satu akun saja di situ untuk yang akrual, akun kas maksudnya, untuk yang akrual yaitu menggunakan kas di kas daerah, mengurangi pajaknya. Sedangkan pada saat yang bersamaan karena ada pendapatan pajak yang pembayaran berupa kas, ada kas masuk ya, sama di sini juga nanti akan kita akui sebagai perubahan sal pada pendapatan pajak LRA. Ini yang dilakukan oleh PPKD. Misalkan ada hasil eksekusi jaminan, misalkan tanggal 17 Maret PPKD menerima uang jaminan dari pihak ketiga bersamaan dengan pembayaran perizinan untuk pemasangan iklan sebesar 5 juta, maka nanti kita catat di LO-nya adalah kas daerah sebesar 5 juta, kemudian ada hutang jaminan pemasangan iklan sebesar 5 juta. Ini kalau misalkan uang jaminan, ya kan. Uang jaminan ini kenapa tidak kita, kan ada kas yang masuk nih sebesar 5 juta, tapi kenapa LRA-nya tidak ada jurnalnya? Kenapa? Karena uang jaminan ini bukan bagian dari anggaran yang ada di APBD. Jadi perhatikan satu hal lagi, untuk mencatat transaksi LRA ini kita harus melihat apakah ada kas masuk, ya kan, kas masuk atau kas keluar, ya kan. Selain itu juga apakah transaksi kas masuk dan kas keluar itu merupakan bagian dari transaksi APBD atau bukan. Kemudian pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, gitu kan ya. Nah, ini tadi kan masih uang jaminan aja kan, maka belum ada haknya di situ kan ya, belum ada haknya PPKD, maka di sini karena tidak menunaikan kewajibannya, maka uang jaminan itu sudah menjadi haknya, ya kan. Barulah di sini kita catat LO dan juga LRA-nya. Kalau LO-nya kita catat utangnya berkurang menjadi atau di kredit hasil eksekutif jaminan ini harusnya LRA ya. Ini sih harusnya bukan hasil eksekutif, ada salah nih karena nggak ada di situ, harusnya pendapatan di sini, pendapatan LRA. Nah, kenapa baru kita akui pendapatan di sini? Karena di sini baru muncul haknya. Kalau tadi kan pada saat kita menerima kasnya berupa uang jaminan 5 juta itu belum ada haknya, masih jaminan saja kan ya. Dan seperti itu, baru di sini setelah kita punya hak di dalamnya baru bisa kita akui sebagai pendapatan. Oke, lanjut. Ini contoh ya, contoh yang ada di PPKD. Jadi PPKD juga melakukan, kalau untuk LRA itu akunnya sama ya, baik di SKPD maupun PPKD. Pokoknya ada kas masuk itu namanya perubahan sal. Kalau accrualnya itu di PPKD pakai akun kas di kas daerah, kalau di SKPD pakai akun kas di bendahara penerimaan atau kas di bendahara pengeluaran. Oke, itu nanti banyak contoh-contoh transaksi ya yang ada di sini, bisa Anda lihat nanti. Nah, ini kalau kaitannya tadi ada pengungkapan ya, mana ya pengungkapannya? Oh ya, itu masih pengungkapan. Ini penyajiannya ya. Kalau penyajiannya berarti pendapatan LO disajikan pada laporan operasional, ya kan. Sedangkan untuk LRA disajikan di dalam laporan realisasi anggaran. Kemudian pengungkapan, nah ini ya terkait dengan pengungkapan, hal-hal yang harus diungkapkan, ini beberapa istilah yang bisa Anda
pelajari. Oke, cukup sekian penjelasan saya terkait dengan akuntansi pendapatan. Setelah ini nanti bisa Anda kerjakan latihan-latihan soal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.